Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum surat Maryam ayat 59 ada hadis Rasulullah, didiklah anakmu mencintai Rasul. An Ali radhiyallahu anhu qala, hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Kita sebut supaya hadisnya manfaat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Addibu auladakum ala salasi khisalin." Didiklah anak kalian terhadap 3 hal. Hubbi nabiyikum, cinta kepada nabi kalian, wa hubbi ahli baitihi, cinta kepada keluarganya, wa qiraatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Fa inna hamlatal Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang ahli Al-Qur'an, fi dhillillahi yauma la dhilla illa dhilluh, nanti dalam naungan Allah yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Perhatikan, ma'a anbiya'ihi wa asfiya'ihi, bersama dengan para nabi dan kekasihnya. Semoga kita termasuk, ya Allah. Dan semoga anak cucu kita itu termasuk. Hadis ini sering kita dengar, tapi baru ngeh ketika beberapa bulan ini Pak Soleh kami ngajari sholawat makhalul qiyam santri-santri. Bagaimana cara untuk mendidik anak kita itu cinta Rasul? Ada 7. Ajari sholawat, sholat, baca Al-Quran dan hadis, sirah nabawi, Pak Wafur, Ustadz Irfan, ya, sirah nabawi. Pepatah mengatakan tak kenal tak sayang, sirahnya itu dipelajari. Jangan sampai lebih kenal Maradona, jangan sampai lebih kenal artis karena selalu tampil di TV. Betul, sirah ini harus dipelajari. Amal soleh diantaranya menyantuni anak yatim. Kemudian ajak ziarah ke Mekah Madinah, terutama di Nabawi. Dan jangan lupa berdoa sebagaimana yang kita pelajari, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak, Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Ya Allah, sesungguhnya aku minta cintamu dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, cintanya para nabi, sahabat, tabi'in, para wali, dan cinta kepada amal yang mengantarkanku cinta kepadamu. Di antaranya amal yang dicintai Allah adalah salat, birrul walidain, jihad. Kalau tidak dicintakan itu berat, tapi kalau dicintakan menjadi ringan. Dicintakan sholat, sholatnya menjadi ringan. Dicintakan berbakti kepada orang tua, berbaktinya kepada orang tua jadi ringan. Jihad di sini jangan diartikan ke Palestina. Majelis taklim gini ini sama nonton TV berat mana? Berat majelis taklim. Tapi kalau dicintakan menjadi ringan. Wal amal alladhi yuballighuni hubbak, dan jadikanlah cintamu lebih aku cintai daripada diriku sendiri, keluargaku,
dan air dingin. Dengan doa ini nanti akan ada benih-benih cinta antara kita dengan Allah dan Rasulullah. Kenapa? Saya mengambil mauidhonya daripada Gus Miftah. Gus Miftah itu tanya, cinta itu dari mata, maksudnya turun ke mata apa turun ke hati? Kalau turun ke mata berarti tidak akan bisa menyintai Allah dan menyintai Rasulullah karena tidak bisa dilihat. Tapi karena cinta itu turun ke hati, maka bisa cinta Allah dan bisa cinta Rasulullah karena cinta itu diturunkan. Berapa banyak orang wanita kalau ini hatinya tidak diklikkan kan tidak cinta. Walaupun itu pilihannya secara fisik itu cantik. Tapi sebaliknya kalau diklikkan cinta walaupun fisiknya jelek, ya maksud dimilih yang mana? Milih yang alam gaib kayaknya ini. Jadi cinta itu turun ke hati. Kalau diturunkan, ya mencintai Allah dan Rasulullah itu berat karena tidak bisa dilihat. Makanya cinta Allah dan cinta Rasulullah itu hubungan cinta batin yang sangat kuat. Kalau tidak mendapatkan dari Allah, nggak akan bisa untuk cinta Rasulullah. Kembali Mas Rin, di antaranya diulang-ulang membaca sholawat. Diulang-ulang. Saya mengambil keterangan dari Yai Anwar Zahid. Kenapa sholawat itu dilakukan? Sesuatu yang dilakukan itu semalam suntuk kuat. Betul. Silakan sholawat tidak dilakukan. Merem-merem. Makanya jangan diperdebatkan tentang lagu. Karena ini dalam rangka untuk edukasi. Betul enggak? Sampai metode pembelajaran hari ini itu dengan nyanyi mudah dihafalkan, betul. Viral sholawat asghilit gara-gara 1 abad. Viral sholawat busroh gara-gara Piala Dunia. Dan ini untuk mengimbangi nyanyian-nyanyian apa Pak Gofur? Nyanyian gak karu-karuan itu loh. Gini kok kita debat masalah sholawat dinyanyikan dan tidak. Bisa dipahami ya? Diulang-ulang itu nanti akan menumbuhkan benih-benih cinta kepada Rasulullah. Al-Quran saja disuruh warattilil Qur'ana. Coba enggak dilakukan. Sesuatu yang dilakukan itu mudah dihafal, lama rasanya sebentar. Jadi betul ulama-ulama dulu itu ya disolawatkan, dilakukan itu yang itu. Kemudian belajar Al-Quran dan hadis nanti akan menumbuhkan cinta Allah dan cinta Rasul. Sirah Nabawi, dan ini adalah anaknya Rasulullah. Izinkan saya sebagai ganti orang tuamu, kata Rasulullah. Anak yatim itu kan orang tuanya Rasulullah itu. Man ahabba syai'an kasura zikruh. Barang siapa yang cinta kepada seseorang dan cinta kepada sesuatu, pasti sering menyebutnya. Kalau cinta Rasulullah, sering sholawat, sering sholat, mengantarkan kepada cintanya. Kita didik diri kita, keluarga kita, anak cucu kita untuk mencintai Nabi, untuk mencintai keluarga Nabi, dan untuk cinta kepada Al-Quran. Orang yang cinta Al-Quran nanti akan mendapatkan naungan Allah. La zilla illa zilluh. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah bersama para nabi dan kekasihnya.
Maaf, saya tidak menginginkan hadis ini kosong, harus majlub. Tadi sama Mas Udin saya mutola'ah sebentar saja, minta majlub. Tandanya hadis ini adalah nafi'. Kita tidak mau hadis itu hanya sebuah kajian. Jadi seakan-akan Rasulullah sendiri yang bersabda, amin. Seakan-akan Rasulullah sendiri yang bersabda, yang dibawa oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Karena kita bersama hadis itu mengamalkan zikirnya Mbah Hasyim Asy'ari. Li khamsatun biha kharral waba ilhatima al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatima. Kata Mbah Hasyim, saya mempunyai 5 ini adalah orang-orang hebat semua. Siapa itu? Al-Mustafa li khamsatun utfi biha kharral wabail khatimah. Saya memiliki saya memiliki 5 yang dengan 5 itu semoga wabah penyakit itu sirna. Siapa? Al-Mustafa, yaitu Nabi, wal murtada Sayyidina Ali, wa benahuma Hasan Husain, wa Fatimah. Coba di dalam sairan ini mengandung edukasi cinta kepada keluarganya Nabi. Gini juga ada yang debat. Repot musuh orang yang debat itu. Nggak ngerti daripada esensi. Ini kan pendidikan cinta kepada keluarga. Dan ini orang hebat semua ini. Syafaat dan barokahnya. Gitu ada juga orang yang tidak percaya tentang barokah. Ya. Orang soleh itu kumpulono wong kang soleh. Barokahnya, cahayanya. Al-Mustafa, manusia pilihan Rasulullah. Wal Murtado itu julukan daripada Sayyidina Ali. Sampai mendapatkan babul ilmi. Sayyidina Ali itu adalah pintunya ilmu. Kata Rasul, wa ana madinatul ilmi. Sedangkan saya ini adalah kotanya ilmu. Tidak akan bisa masuk kota kalau tidak melewati pintu. Wa benahuma Hasan dan Husain wa Fatimah. Ini yang dijamin masuk surga semua. Makanya kita jangan sibuk berdebat di kulit. Capek. Kalau sudah kita diliputi keberkahan, pasti kita itu senang. Belum lagi nanti kalau dibacakan sirahnya Sayyidina Ali bagaimana, ya, sirahnya Hasan dan Husain bagaimana. Masih ingat ketika Bilal bin Rabah itu disuruh azan sama Umar bin Khattab itu tidak mau. Jadi cerita singkatnya itu semenjak Rasulullah wafat, nah gini rasakan, Bilal itu tidak mau azan. Kenapa? Kalau pas azan pasti nggak kuat, karena selalu terbayang-bayang Rasulullah. Lihat ini, orang kalau jatuh cinta itu seperti ini. Dan itu tentunya tidak dimiliki orang yang tidak kenal dan orang yang tidak dekat. Betul nggak itu? Nah, saya nggak mau azan. Akhirnya mengundurkan diri ketika itu masanya Khalifah Abu Bakar tak Umar itu ya. Dengan alasan itu akhirnya beliaunya mengundurkan diri. Aslinya nggak boleh sama Khalifah. Enggak, saya tidak akan memecat tukang azan yang diangkat oleh Rasulullah.
Karena Bilal punya alasan, saya kalau azan nggak kuat, teringat Rasul. Akhirnya meninggalkan Madinah, pergi. Nah ketika pergi itu mimpi Rasulullah. Di dalam mimpinya Rasulullah marah kepada beliau, kenapa kamu kok tidak ziarah, lama nggak ziarah. Akhirnya terbangun nangis, akhirnya minta izin kepada istrinya untuk ziarah ke Madinah. Ketika sampai di perbatasan kota Madinah itu lihat gunung itu wajah Rasulullah, lihat bebatuan itu wajah Rasulullah, sudah nangis itu. Akhirnya ke makam Rasulullah. Ketika di makam Rasulullah menangis sejadi-jadinya, dipegang sama Abu Bakar, disuruh azan, tidak berkenan. Tidak tahunya datang Hasan dan Husain ini. Paman, saya menginginkan untuk azan. Karena yang nyuruh itu adalah cucunya. Akhirnya berkenan. Dalam riwayat ketika itu azan, ketika azan apa yang terjadi? Masyarakat Madinah ketika mendengar suara itu seakan-akan Rasulullah hidup. Dan teringat masa-masa zamannya Rasulullah. Nangis semua. Dan semuanya datang ke masjid. Pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah langsung pingsan. Langsung pingsan. Singkat dari cerita ini, apa yang bisa kita ambil? Semoga kita bisa mencontoh cintanya Bilal. Bisa juga lewat azan, bisa juga lewat wudu. Beliaunya kan pintunya di situ kan, tukang azannya Rasul kan, bisa juga lewat sholawat. Terima ya Allah ya Rasul. Terima Bu Tuti, Adahan dan Zafir. Mari kita duduk di makamnya masing-masing. Kita tidak tahu pintu masuk cinta Allah, pintu masuk cinta Rasulullah itu di mana. Yang jelas kalau kita mewarisi sholat khusyuk Rasulullah, kita belajar dan belajar secara rohani, Rasulullah tahu enggak? Tahu. Terus kita doakan dengan sholawat, tahu enggak? Bagaimana tidak tahu? Wong Rasulullah sendiri bersabda, ketika umatku sholawat, ruhku dikembalikan dan saya menjawab. Dulu saya punya analog Pak Soleh. Kita itu kalau punya jamaah, itu buahnya itu biasa-biasa saja. Maaf. Tapi kalau jamaah ini suka ngasih, paling dikenal Pak Bu. Betul Pak Gofur? Betul enggak? Ngasih terus, ada yang enggak pernah ngasih. Begitu sholawat, umatnya Rasulullah itu jutaan enggak? Jutaan. Tapi kalau kita kirim sholawat dan sholawatnya itu dua arah, semakin kenal enggak? Dan ini hubungan batin enggak? Sudah, jangan debat lagi. Tidak sekedar sholawat, tapi sholat. Yang di sholat itu mengucapkan salam kepada para nabi loh ya. Assalamualaikum ayyuhan. Semakin kita memberikan salam, semakin dikenal. Kemudian baca Al-Quran tadi, ya Allah mengatakan siapa yang membaca Al-Quran, hamalatul Quran, membaca, mengkaji, mengamalkan, maka dia akan bersama naungan Allah, bersama para nabi dan kekasihnya. Pertanyaannya adalah siapa yang membersamakan itu? Allah, dengan kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati. Semoga kita masih hidup ini dikumpulkan dengan orang-orang soleh,
dikumpulkan dengan orang-orang yang cinta sholawat, cinta sholat, cinta Al-Quran. Almar'u ma'aman ahabba, bahwa seseorang itu nanti dikumpulkan dengan orang yang sama-sama cintanya. Nah, yang mengumpulkan itu Allah. Dan tanda Allah itu mengumpulkan, dibuat cinta yang sama. Menangislah kalau panjenengan tidak cinta sholawat. Dan menangislah kalau jenengan masih berdebat tentang sholawat. Berarti pikirannya masih ruwet. Dan istighfarlah. Maafkan selama ini ilmu saya masih dangkal ya Allah. Maaf. Barangkali saya menghujat. Barangkali saya meremehkan orang-orang yang merasa dirinya bersih, kemudian karena keterbatasan ilmu kita belum dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang masih alergi dengan sholawat? Na'udzubillah. Kalau masih alergi harus istighfar itu. Harus istighfar itu. Boleh enggak saya ini mengagung-agungkan kekasih saya? Ya terserah saya. Kenapa ente bingung? Kepada kekasih aja diagung-agungkan kok. Loh, kepada Rasulullah katanya enggak boleh. Justru itu yang lebih diagungkan. Bahkan melebihi diriku, betul enggak? Jadikanlah aku cinta kepadamu, lebih cinta pada diriku. Bahkan di dalam hadis disebutkan, tidak imannya sempurna kalau belum Allah dan Rasulullah lebih dicintai daripada dunia seisinya. Semoga paham. Semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.